Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam terlibat di kampung. Jawab salamnya belum kompak. Jamaah gandul, kalau dilihat dari yang hadir, ini kelihatannya kompak semua insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam beli rujak telur, yang jawab salam rada-rada ngambek. Bang Sulam pergi ke Pluit, saya doain yang jawab salam biar banyak duit. Emang gandul mata duitan, giliran duit aminah kompak. Lah coba itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul kiramul mukarramun, segenap para ali, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini, Ma'had Darul Muballighin. Semua kita yang hadir di tempat yang mulia ini semoga mendapatkan barakah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang paling indah dan thayyibah yang wajib kita lantunkan pada pagi hari ini selain ungkapan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah memberikan kita nikmat iman, Islam, wal ihsan, serta nikmat sehat wal. Dan ada lagi satu nikmat yang jarang kita syukuri, yaitu nikmat di mana dosa-dosa kita, aib-aib kita, maksiat kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita pada pagi hari ini dibuka sama Allah, kita ogah hidup berhadap-hadapan begitu. Karena kita masing-masing sibuk mengurusi daripada dosa-dosa kita. Yang alhamdulillah, salawat ma'assalam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan umat, sayyidul wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumal qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan legitimasi kelak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad yang insyaAllah akan mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal. Jamaah salat subuh Ma'had Darul Muballighin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip ayat yang imam tadi baca, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18, di mana ayat ini harus menjadi edisi muhasabatun nafs,
introspeksi diri kita. Hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian subuh. Saya kalau lagi ngajar di beberapa tempat itu, terutama ibu-ibu, Bu, apa artinya ngaji? Apa tujuan ngaji? Apa fungsi ngaji? Apa hukum ngaji? Apa syarat ngaji? Yang saya pertanyakan, apa tujuan ibu ngaji? Mendapatkan ridho Allah, betul. Apa tujuan ibu ngaji? Mendapatkan rahmat Allah, betul. Apa tujuan ibu ngaji? Mendapatkan ampunan Allah, betul. Apa tujuan ibu ngaji? Mendapatkan maghfirah, ampunannya Allah, rahmat Allah, menjalin silaturahmi, menjalin daripada ukhuwah Islamiyah, basyariyah, ukhuwah batiniyah kita biar kuat kalau kita duduk di majelis ini. Tapi ada yang lagi yang sifatnya spesifik tujuan ngaji. Ngaji selain daripada mendapatkan rahmat Allah, ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, mendapatkan ilmunya Allah. Ngaji tujuan yang pertama adalah edisinya mengkaji daripada kekurangan yang sedih. Ini harus menjadi evaluasi dan motivasi buat kita bahwa tujuan ngaji bukan untuk mengkoreksi kekurangan orang lain, tapi semakin kita rajin ngaji, semakin kita bertambah kualitas ilmu kita, semakin pintar kita ngelihat kekurangan diri kita. Betul, betul. Jangan semakin rajin ngaji, semakin bertambah ilmu, semakin pintar nyalahin orang. Kan banyak yang begitu ya. Muludan dibilang bid'ah. Betul? Haul dibilang bid'ah. Betul begitu ya? Padahal dari atas sampai bawah dia adalah bid'ah. Nah, oleh karena itu tujuan daripada ngaji itu edisi muhasabatun nafs, introspeksi diri kita, mengkaji nilai-nilai kekurangan yang ada di dalam diri kita. Tujuan ngaji yang pertama. Dan tujuan ngaji yang kedua adalah semakin kita rajin ngaji, semakin kita sering ngaji, semakin bertambahnya ilmu kita, semakin cakep ibadah kita. Jadi tujuan ngaji yang kedua biar ibadah kita jadi cakep. Coba kalau orang ngaji cara sholatnya beda, berdirinya orang yang ngaji fikih aja udah beda sama yang kagak ngaji fikih. Kalau orang yang ngaji fikih, cara berdiri ketika sholat nggak mungkin lebih daripada 1 jengkal kakinya. Boleh di dalam ilmu fikih kita orang laki berdiri mau sholat lebih dari 1 jengkal, spesifik khusus untuk orang-orang yang kondor. Ada yang kondor di sini, yang punya hernia, boleh kakinya dimegarin dikit, karena kalau ditincupin melejit lato-latonya. Tuh, begitu ya. Ilmu fikih ngajarin begitu. Perempuan kagak boleh lebar, harus rapat minimal 5 jari. Kalau laki sejengkal, perempuan minimal 5 jari rapetin. Kalau perempuan lebar lah, kalau lagi ruku bunyi. Situ. Ilmu fikih ngajarin kita begitu. Kalau kita rajin ngaji, maka ibadah kita jadi cakep. Ini tujuan ngaji yang kedua. Dan tujuan ngaji yang ketiga, semakin kita rajin ngaji, semakin bertambah ilmu kita, semakin dekat dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan ngaji yang pertama tadi? Introspeksi diri kita. Yang kedua, biar ibadah kita jadi cakep. Yang ketiga, biar kita semakin dekat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surah Al-Hasr itu ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan spesifik untuk orang-orang yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang di dalam hatinya ada tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian atas keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah dari kita yang mengaku beriman, yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan, melihat apa yang sudah kita perbuat buat hari esok. Hari esok ini ulama mendefinisikan adalah alam akhirat. Yang pertama itu adalah alam kubur. Alam kubur ini alam akhirat yang pertama. Tadi guru kita Ustaz Ambiya Dahlan sudah ngingetin kita
bahwa kematian kagak pernah melihat umur, kematian gak pernah melihat usia, kematian kagak pernah melihat tempat. Wa likulli ummatin ajal, setiap umat sudah ditentukan batas ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian kagak bisa dipercepat, kematian kagak bisa ditunda. Semua sudah dalam catatan di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bukan perihal kematian yang kita bicarakan, karena kematian sifatnya udah pasti, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadapi sakaratul maut. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadapi malam pertama di alam kubur. Sedikit saya mengutip daripada kitab Al-Fawaidul Mukhtar karya Habib Abdurrahman bin Smith. Beliau mengatakan begini, man mata muta'alliman, siapa orang yang diwafatkan oleh Allah statusnya menjadi murid daripada seorang guru. Artinya apa? Ketika kita diwafatkan oleh Allah, status kita ini lagi menjadi apa? Murid. Kita punya seorang guru. Apa kata Habib Abdurrahman? Man mata muta'alliman fa'atullahu ta'ala fi qabrihi. Maka ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kirim seorang guru ke dalam kubur kita. Ngapain kita di dalam kubur sama guru? Mu'alliman yu'allimuhu, kita belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan pada pagi hari ini menjadi bukti bahwa kita duduk di majelis ilmu, insya Allah mendapatkan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu. Karena Masya Allah, tabarakallah, masyarakat Gandul ini banyak banget ulamanya. Ulamanya kalau kata orang Betawi masa abreg-abreg. Yang hari depan saya ini orang-orang soleh semua. Karena apa? Saya ngeliatin mukanya pada bercahaya semua. Ada lampu. Coba lampunya dimatikan. Ada lampu nih, ahli-ahli surga semua, pejuang-pejuang subuh semua kita. Insya Allah hadirnya kita, duduknya kita di sini menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah yang Maha Mulia. Amin ya Rabbal. Belajar kita nanti di alam kubur sama guru kita. Sampai kapan? Ila yaumal qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Sekarang saya mau tanya nih sama orang-orang Gandul, nanti kalau kita mati di dalam kubur, enakan kita ngaji sama guru kita apa enakan kita disiksa sama malaikat? Pak, enakan kita dikubur ngaji apa enakan disiksa kira-kira? Enakan ngaji. Makanya kalau kata almarhum walmufrullah Abu Ya Ahmad Dimyati Cidahu Pandegil, torikoh kita mau udah ngaji aja. Torikoh kita ngaji, waya apa aja majelis taklim datang ngaji. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Begitu keberkahan daripada kita duduk di pengajian, insya Allah. Begitu. Nah, kembali lagi kepada surah Al-Hasyr ayat 18. Kita disuruh memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Dan hari ini berkaitan dengan waktu. Waktu ini dibagi menjadi 3. Ada waktu sekarang, waktu kemarin, dan waktu yang akan datang. Andaikan waktu sekarang kita manfaatkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka andaikan di masa lalu kita punya kesalahan, kehilafan, dosa-dosa kita, maka waktu saat ini yang kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu dapat menghapuskan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita. Alhamdulillah. Dan waktu saat ini yang kita pergunakan buat ibadah akan menjadi babak penentu di waktu yang akan datang. Alam kubur kita mendapatkan raudhah min riyadil. Amin ya Rabbal alamin. Itulah hikmahnya kita hadir dan duduk di majelis ilmu. Itu makanya ini harus jadi motivasi juga buat kita. Kita ngaji jangan cuma kita doa. Kita ngaji, anak kita juga harus ngaji. Makanya mohon maaf nih, 5 menit saya sampaikan. Ya, 5 menit saya sampaikan sebagai penutup. Ya,
khususnya untuk kita yang sudah usia kita melewati daripada usia 40 tahun. Saya diajarkan oleh guru saya Kiai Muhsin Al-Bandani. Beliau mengajarkan seperti ini. Usia udah 40 tahun, jangan tinggalkan 4 amalan ini kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Apa amalan yang pertama? Usia udah 40 tahun harus istiqomah qiyamul lail. Minimal 2 rakaat setiap malam. Minimal 2 rakaat kita qiyamul. Dan amalan yang kedua untuk usia yang udah di atas 40 tahun, istiqomahin untuk sedekah. Yang ketiga, istiqomahin baca sholawat. Jadi usia udah 40 tahun ke atas, sholawat banyakin. Minimal itu sehari 3.100. Sholawat Jibril yang gampang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu bisa membuka rezeki kita, membuka keberkahan dunia dan akhirat. Perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dan amalan yang keempat adalah untuk usia yang udah di atas 40 tahun, istiqomahkan lisan kita selalu basah membaca surat cinta dari Allah, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad berpesan kepada kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, 4 amalan tadi jangan kita tinggal untuk orang-orang yang usia yang udah 40 tahun ke atas, biar kubur kita nanti diberikan kubur yang raudhah min riyadil jannah. Kubur-kubur kita penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan dan kelalaian ataupun penyebutan nama ataupun gelar. Karena inilah merupakan kekurangan saya, kehilafan saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.